Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang anak-anak ibu semua. Siang, Bu. wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik, Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Jadi nikmat sehat itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat sehatnya itu kita semua bisa belajar seperti biasa di sekolah yang kita cintai ini. Baik, sebelum kita mulai belajar, untuk mendapatkan keberkahan pada pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, mohon pimpin dulu doanya. Semua siap? Siap, Greg? Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Ketua kelas. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Sekretaris, apakah hadir semua? Oke. Hadir, Bu. Satu-satu ya. Zaki. Hadir Ibu. Aprilia. Hadir, Bu. Henry. Hadir, Bu. Indri. Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Berarti semuanya hadir ya. Jadi kehadiran ini sangat membantu. Ini adalah merupakan bentuk disiplin kalian dalam semangat mempelajari pelajaran kimia pada hari ini. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tetapan kesetimbangan. Perhatikan layar ya. Baik Bu. Apakah sudah terlihat anak-anak ibu? Sudah Bu. Sudah, Bu. Oke. Perhatikan layar. Menurut anak-anak ibu semua, gambar apakah ini? Gambar daun. Daun Bu. Oh, daun. Oke. Yang lain? Pohon, Bu. Pohon. Iya, betul. Yang lain lagi ada lagi? Enggak, Bu. Pohon dan daun, Bu. Pohon dan daun. Ada lagi yang lain? Ini, Nggak Bu, ada. ada gambar manusianya, Bu. Iya, ada Proses manusia. fotosintesis, Bu. Ya, betul. Jadi ini merupakan suatu proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, menurut kalian apa itu fotosintesis? Ada yang tahu? Saya, Bu, Ya, Indri? proses fotosintesis itu proses tumbuhan mengolah makanan pada daun, Bu. Benar. Ya, tepuk tangan dulu untuk Indri 100. Kemudian, adakah yang tahu gimana itu reaksi fotosintesis? Ada yang tahu anak-anak Ibu? Tahu Bu. Ya, Zaki, silahkan. Bu, reaksi fotosintesis itu reaksi antara karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil, Bu, menghasilkan cadangan makanan dan oksigen, Bu, sehingga di bawah pohon itu sejuk rasanya, Bu. Iya, betul sekali. Jadi ini adalah gambar Mbak Yu. fotosintesis, dan fotosintesis itu kalau kebalikannya adalah respirasi pernapasan. Jadi di sini ada fotosintesis, ada respirasi. Menurut anak-anak ibu semua, apakah reaksi fotosintesis ini merupakan reaksi reversibel atau irreversibel? Reversibel, Bu. Reversibel, Bu. Kemudian, kalau dia termasuk reaksi reversibel atau dapat balik, tentu dia memiliki yang namanya kesetimbangan. Menurut kalian, dia ini termasuk kesetimbangan homogen atau kesetimbangan heterogen?
Heterogen, Bu. Heterogen, Bu. Heterogen, Bu. Betul sekali. Jadi dia ini termasuk kesetimbangan heterogen. Nah, menurut kalian kalau dia sudah masuk kesetimbangan heterogen, memiliki tetapan kesetimbangan nggak ya proses fotosintesis ini? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, nah itu yang akan kita pelajari pada kegiatan hari ini. Selanjutnya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan konsep tetapan kesetimbangan. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anak ibu semua ini bisa menjelaskan konsep tetapan kesetimbangan. Yang kedua, bisa menentukan tetapan kesetimbangan KC untuk kesetimbangan homogen dan juga heterogen. Kemudian yang terakhir itu bisa menganalisis harga KC berdasarkan konsentrasi zat dalam kesetimbangan. Baiklah, ini adalah rancangan penilaian yang akan Ibu tilai dalam proses pembelajaran ini ada 3. Ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan juga penilaian keterampilan. Nah, sebelum kita proses pembelajaran, Ibu akan melakukan pretest terlebih dahulu. Silahkan diklik Google Form-nya yang telah Ibu share kepada anak-anak Ibu semua. Bisa diklik, Nak? Bisa, Bu. Nah, Bisa, silahkan. Bu. Silahkan diisi terlebih dahulu. Oke, ini ada yang sudah selesai ini. Gimana nilainya ini ya? Oke, Ya, lumayan. Bu. Semua anak? Satu lagi, Bu. Ya, cepat Udah, ya. Bu. Ya, oke. Oke. Selesai Saya ya. sudah, Bu. Oh, nilainya sudah lumayan semua, tapi belum mencapai 100 ya. Oke, biar 100 semua anak ibu-ibu yang cerdas dan cantik-cantik ini, mari kita pahami. Ini dulu. Gambar apakah ini? 2 orang, Bu. 1 memegang duit. Sepertinya yang pakai jas ngasih duit, Bu. Iya, benar. Ada yang lain lagi, Nak? Bu, ini bukannya gambar pengemis ya, Bu ya? Iya, jadi dalam kehidupan kita ini supaya tidak terjadi kesenjangan itu antara si miskin, ini gambarnya ada si miskin dan ada si kaya. Jadi supaya tidak terjadi kesenjangan, si kaya ini memberi sedekah kepada si miskin supaya kehidupan kita ini terjadinya keseimbangan. Nah, dalam kehidupan kita itu membentuk keseimbangan. Silahkan berkelompok anak-anak Ibu yang kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin, ada 2 kelompok, silahkan. Kelompok 1 ada siapa saja kemarin itu, Nak? Henry sama Indri, Bu. Ya, kelompok 2 berarti siapa itu? Zaki, Nisa, sama Aprilia, Bu. Baik, silakan duduk di kelompoknya masing-masing, dibuka bahan ajar yang telah Ibu berikan dan juga LKPD yang telah Ibu berikan. Serta buku paket dan LKS-nya itu dibuka ya, Nak ya? Ya, Bu. Baik, Bu. Oke, kalau sudah dibuka, perhatikan lagi layar yang Ibu bagikan ini. Nah, perhatikan. Di sini ada 5 siswa melakukan data percobaan. Dia ada di tabel 1 dan ada di tabel 2. Nah, dari data percobaan ini, kira-kira ada timbul pertanyaan nggak? Ini apa gitu? Ada, Nak? Tunggu, Bu. Lihat dulu, Bu. Lihat dulu, Bu. Ya, amati dulu ya. Amati dengan seksama. Ya, Bu. Apa itu? Berbeda tabelnya, isi tabelnya, Bu. Ya, emang berbeda, Hendri. Yang tabel pertama ini itu keadaan awal dan setimbang. Tabel kedua ini setelah dibagikan hasilnya. Apa yang Indri bisa tangkap dari tabel ini?
Ini kan kalau dilihat kan Bu, di tabel 1 itu kan katanya tabel 1 konsentrasi pada keadaan awal dan setimbang kan Bu. Kemudian yang konsentrasi kesetimbangan itu konsentrasinya itu ini masih dalam bentuk belum dalam bentuk perbandingan gitu Bu. Tapi kalau pada tabel 2 itu sudah dalam bentuk perbandingan konsentrasinya Bu. Iya, benar. Ada yang lain yang mau mengungkapkan pendapatnya mengenai tabel ini? Ini Bu, pada tabel yang pertama itu tabel konsentrasi untuk kesetimbangan reaktan sama produknya Bu, N2O4 sama NO2. Kemudian untuk tabel yang kedua itu tabel untuk kesetimbangannya Bu, di mana di kesetimbangannya itu perbandingan konsentrasi dari produk dan dibagi dengan konsentrasi reaktannya Bu. Yang kolom pertama, kalau yang kolom kedua itu perbandingan konsentrasi produk yang dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan konsentrasi reaktannya Bu. Ya, terima kasih Aprilia. Benar sekali. Silakan dibuka LKPD-nya anak-anak Ibu. Ya Bu. Baik, Bu. Nanti kalian bisa menemukan, oh ternyata ini kenapa nilainya bisa sama di tabel 2 itu, dan juga ada yang berbeda. Sudah dibuka, Nak? Udah Bu. Silakan berkelompok tadi ya. Ya Bu. Nah, silakan kalian baca. Kemudian dikerjakan LKPD-nya. Ini Ibu ada video yang bisa membantu kalian untuk mengerjakan LKPD-nya. Disimak dulu ya anak-anak Ibu. Ya Bu. Nah, perbandingan jumlah reaktan dan produk dinyatakan dengan tetapan kesetimbangan yang terdiri dari dua jenis, yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi yang dilambangkan dengan Kc dan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial yang dilambangkan dengan Kp. Nah, pada video ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Konsep tetapan kesetimbangan dikemukakan oleh Cato Maximilian Goldberg dan Peter Weich, dua ahli kimia asal Norwegia, yang menyatakan bahwa dalam reaksi kesetimbangan berlaku hukum kesetimbangan yang berbunyi dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu hasil perkalian konsentrasi produk dibagi perkalian konsentrasi reaktan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya mempunyai nilai yang konstan. Dalam kesetimbangan homogen, rumus Kc dihitung dari konsentrasi semua zat yang terlibat di dalam reaksi. Contohnya untuk reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3, reaktannya adalah N2 dengan koefisien 1 dan H2 dengan koefisien 3. Sedangkan produknya adalah NH3 dengan koefisien 2. Sehingga Kc-nya sama dengan konsentrasi produknya, yaitu NH3 pangkat 2, lalu dibagi dengan konsentrasi reaktan-reaktannya, yaitu konsentrasi N2 pangkat 1, dikali konsentrasi H2 pangkat koefisiennya, yaitu pangkat 3. Untuk kesetimbangan heterogen, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, jika sistem terdiri dari campuran gas dan padatan, maka zat yang akan diperhitungkan hanyalah zat yang berwujud gas saja. Kemudian, jika sistem terdiri dari campuran larutan dan padatan, maka zat yang akan diperhitungkan hanyalah zat yang berwujud larutan saja. Contohnya, untuk reaksi 5CO gas ditambah I2O5 solid atau padatan, menghasilkan I2 gas ditambah 5CO2 gas, I2O5-nya berfasa padat sehingga tidak diikutkan dalam persamaan Kc. Maka Kc sama dengan konsentrasi I2 pangkat 1 dikali konsentrasi CO2 pangkat 5 dibagi konsentrasi CO pangkat 5. Nah, yang perlu diingat adalah konsentrasi zat yang dimasukkan dalam persamaan Kc ini adalah konsentrasi dalam bentuk molaritas pada saat reaksi sudah setimbang. Artinya, jika nanti terdapat soal di mana data yang diketahui adalah kondisi awal dari reaktan, maka perlu dicari terlebih dahulu konsentrasi akhir atau konsentrasi setimbang dari zat-zatnya dengan menggunakan prinsip stoikiometri. Oke, silakan perhatikan LKPD-nya ya anak-anak Ibu.
Ya, Bu. Yang dikerjakan di bagian ini. Di bagian ini sama di bagian ini. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 berdiskusi berdasarkan materi yang telah Ibu berikan tadi, yang telah kalian baca dari literatur, dari sumber belajar, dari video yang kalian amati. Silahkan berdiskusi. Hen, Bu, boleh menggunakan kalkulator, Bu. Boleh, Nak, boleh. Hen, Baik, Bu. Ya. Henry, aku kerjaan yang Mufaroha sama Restia Milda ya. Yang mana ini? Oh, ini. Ya, ya, ya. Nah, Aku 1, yang 2. Kamu 3, 4, 5. 3, 4, 5. Mulai dari Risnayanti itu loh sampai Yoza. Oke, oke, oke. Siap. Kita bagi-bagi ya. Oke. Prilia, Nisa. Ya. Zaki. Oh, yang mana? Aku serah aja. Aku boleh yang sisa boleh. Aku yang kedua lah. Oh, Nisa yang kedua ya. Oke. Ya. Kamu yang mana, Prilia? Kamu ambil 2. Ya. Aku 2 yang pertama. Yang kedua, Nisa. Berarti yang pertama kita berdua. Bukan. Maksudnya mencari ininya. Mencari tetapan kesetimbangan itu. Iya. Yang Mufaroh, Resti, Milda itu. Nisa maksudnya yang mana, Nisa? Tadi kan ada 2 yang Ibu suruh Iya. kerjakan. Ada yang cari nilainya, ada yang bikin rumusnya. Oh, kamu yang bikin rumusnya. Rumus kan? Ya, biar aku bikin 3-3-nya nanti. Berarti yang ngitung nilai tetapannya itu kita berdua, Zaki. Oke, kamu yang mana? Aku yang Mufaroha sama Restia ya. Oke, aku yang di bawahnya ya. Ya. Bisa, anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Tapi belum siap, Bu. Ya. Ngitung dulu, Bu. Ya, semangat ya. Ya, Bu. Indri, ada masalah, Indri? Lagi Belum, di Bu. Belum, iya baiklah. Anissa, bisa Anissa? Bisa, Bu. Nah. Henry, gimana Henry? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Pinter-pinter semua anak-anak Ibu ini ya. Semalam kami belajar, Bu. Iya, Ibu, bagus. kerjanya bagus, Bu. Kami suka, Bu. Iya. Hen, Ya. dapat KC-nya berapa? Aku kok sama semua nilainya? Yang pertama aku dapat 4,5, yang kedua 4,5 juga. Kamu dapat berapa? Aku masih mencari dari konsentrasinya. Konsentrasi yang pertama berapa itu? Yang dari NH3 itu.
Yang NH3/2 yang dari Mufarohah. Percobaan Mufarohah. Itu berapa ya? Hanya langsung dimasukkan aja angkanya ke dalam itu ya, karena kan udah diketahui konsentrasinya. Iya kan? Iya, tinggal masukin aja itu. 0,030 dah. Iya, sama. Iya kan? Sama. Sama kok. Kamu berapa dapatnya? Berlian. Yang nomor 1. Nomor 1 udah aku hitung nih, nomor 1 sama nomor 2. Nomor 1 4,5, yang nomor 2 0,75. Beda ya? Tunggu ya. Kamu udah Zaki yang 3, 4 sama 5-nya? Tunggu, bentar. Nanti kalau udah tolong cek yang punya aku ya, benar apa enggak ini. Nanti kita diskusi ya. Aku dapatnya beda ya. Sudah anak-anak Ibu? Satu lagi, Bu. Oh, satu lagi. Baiklah. Kelompok 1 gimana? Ada kendala? Kelompok 2? Dikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Baiklah. Ibu tunggu ya. Oh iya Zaki, yang nomor 2-nya tadi Zaki, keliru aku yakin. Berapa kamu dapat? 4,5 jadinya. Tadi aku lupa pangkatkan yang 6-nya itu, lupa dipangkatkan. Konsentrasi NH3-nya lupa aku pangkatkan. Aku kok beda-beda dapat kajiannya ya. Nomor 1 sama nomor 2-nya sama aku 4,5. Nomor 3 berapa kamu hitung? 34.293. Aku nomor 3. Sebentar. Bu, tanya Bu, boleh Bu? Zaki, apa pertanyaannya? Itu di tabel itu kan Bu, yang kita cari, kan NH3/2 kan Bu? Ya. Kali konsentrasi N2, kali konsentrasi H2. Ya kan Bu? Sesuai petunjuk di LKPD Zaki. Ya, rumusnya itu kan Bu. Rumusnya kan sudah Ibu kasih itu, NH3/2 dibagi dengan, jadi berbanding dengan reaktan. Jadi produk. Ya, yang mau saya tanyakan Bu, H2-nya enggak pangkat 3 Bu? H2-nya. NH3-nya pangkat 2 itu. Pangkat 3 Bu. Iya ya Zaki ya. Ya. Koefisiennya 3 kan, Koefisiennya yang H2 3, Bu. itu. Ya, benar. Jadi itu pangkat 2, pangkat 3 itu. Bu. Untuk H2-nya pangkat Bagus. 3. Bagus. Iya. Aku pakai rumusnya itu yang sesuai LKPD aja, makanya aku bilang tadi dapat semuanya 4,5. Oh iya. Kalau sesuai sama LKPD sama ini. Semua nilainya 4,5 dia sampai ke bawah. 4,5 semua kan dari atas sampai bawah. Semua 4,5. Kalau Suryati itu kok lain? Suryati enggak. Kalau kita pakai rumus di LKPD, Suryati 3 dapatnya. 15 itu. Iya itu. Suryati 4,5 juga dapatnya, aku lagi.
Oh iya, 4,5 betul. Yang salah. Selesai, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, Indri kelompok berapa tadi? Kelompok 1, Bu. Nah, kelompok 2 selesai juga belum? Sudah, Ibu. Ibu. Sudah. Oke, jadi yang mau presentasi duluan, ini kelompok 1 atau kelompok 2? Katanya kelompok Zaki tadi, Bu. Oke, silahkan. Kelompok 1 duluan berarti. Baik, Bu. Saya moderator, Bu. Silahkan, Nak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Kami dari kelompok 1 ada 3 orang. Ada saya, Bu, Aprilia, dan Nisa. Untuk bagian pertama akan disampaikan oleh Aprilia, Bu. Kepada Aprilia dipersilakan. Baik, terima kasih Zaki. Baik, Ibu dan teman-teman kelompok 2, di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, itu untuk reaksi N2 dalam wujud gas yang direaksikan dengan 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Nah, berdasarkan tabel itu ada 5 percobaan di mana di sana diketahui konsentrasi kesetimbangan untuk N2 dan konsentrasi kesetimbangan untuk H2 dan juga konsentrasi kesetimbangan untuk NH3 sudah diketahui. Nah, di sini kita akan menghitung nilai tetapan kesetimbangannya yang menggunakan rumus konsentrasi NH3 pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi N2 dikalikan dengan konsentrasi H2. Nah, setelah kami diskusi dan kami hitung, maka untuk ke-5 percobaan ini kami memperoleh nilai tetapan kesetimbangannya itu sama dengan 4,5. Itu untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua itu akan dijelaskan oleh teman kami, Anissa. Pada Anissa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan teman-teman semuanya. Untuk bagian yang kedua, di sini kami sudah mendiskusikan untuk penentuan rumus tetapan kesetimbangan dari reaksi yang sudah diketahui. Jadi di sini ada 3 reaksi, Bu, di mana untuk penentuan rumus itu kita membagi konsentrasi antara produk dengan reaktannya yang dipangkatkan dengan koefisien, di mana konsentrasi yang dimasukkan itu hanya dalam fasa gas dan aqueous. Selain itu tidak dimasukkan nilainya. Jadi untuk soal yang A, karena semua fasanya adalah gas, maka semua konsentrasinya dimasukkan. Yaitu konsentrasi CO2 dikali dengan konsentrasi H2 dibagi dengan konsentrasi gas CO dibagi dengan kali dengan konsentrasi gas H2O. Begitu juga untuk yang B, karena dia dalam fase, di situ ada fasanya aqueous dan liquid, maka yang dimasukkan untuk rumusnya hanya konsentrasi HNO kita dikali dengan OH dibagi dengan konsentrasi NO. Untuk yang ketiga, karena ada solid dan gas, maka yang dimasukkan hanya gas saja. Jadi rumusnya adalah konsentrasi H2 dibagi dengan konsentrasi H2O dipangkatkan 4, Bu. Baik, terima kasih kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok 2 atau mau bertanya kepada kelompok 1? Silahkan. Henry, mungkin ada Ya. tanggapannya? Iya, Bu, mau nanya nih, Bu, terkait dengan hasil datanya tadi. Ya, silahkan. Untuk hasilnya itu hasilnya sama semua ya? Kalau di kelompok kami itu sama semua. Iya, Henry, kami juga.
Iya Bu, sama Bu, 4,5 juga. Sama. Baik, untuk nomor 2-nya ada masalah, ada perbedaan? Sama dapatnya, Bu. Sama, oke, baiklah. Nggak ada pertanyaan berarti ya. Baiklah, kalau nggak ada, beri A+ dulu untuk kelompok 1. Oke. Silahkan ditutup dulu kelompok 1. Baik Bu, demikianlah presentasi dari kelompok 1. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menanggapi. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Baik, jadi karena ini sudah terjawab, sudah bisa anak-anak ibu semuanya menentukan tetapan kesetimbangan? Bisa, Bu. Bisa, oke. Jadi tetapan kesetimbangan itu apabila ada 2, ada untuk kesetimbangan homogen dan juga ada untuk kesetimbangan heterogen. Kalau homogen itu berarti fasenya yang sama. Kalau heterogen itu fasenya berbeda-beda. Di mana untuk ketetapan kesetimbangan khusus konsentrasi ini, kita yang dimasukkan itu hanya fase gas sama fase aqueous. Jadi sisanya itu tidak masuk dalam menghitung KC. Kemudian, kenapa yang kalian dapatkan yang setelah kalian hitung untuk LKPD ini tadi, kenapa nilainya itu bisa sama? Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Kenapa nilainya itu sama? Ada yang bisa, Nak? Coba Bu. Ya, silahkan Zaki. Tadi ada dibaca Bu di bahan ajar. Silahkan Zaki. Tadi ada dibaca Bu di bahan ajar yang Ibu berikan. Ya. Nah, kalau suatu reaksi kesetimbangan itu apabila konsentrasi zatnya dalam keadaan setimbang, konsentrasi produk dipangkatkan koefisien, dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien, akan didapatkan bilangan yang tetap Bu, selama suhunya tidak berubah. Iya, benar. Ada yang lain lagi, Nak? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya lagi? Apa setuju dengan Zaki ya? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Jadi, pada tetapan kesetimbangan itu, selama suhunya tetap atau keadaan suhunya nggak berubah-berubah, apabila konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya, kemudian berbanding dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya, maka nilai yang dihasilkan adalah sama. Selanjutnya ada pertanyaan, Nak, untuk pembelajaran kita hari ini? Tidak, Bu. Iya Sudah Bu. mengerti? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah, ini Ibu ada soal post-test. Silahkan kalian mengerjakan pada link yang telah Ibu bagikan. Ada soalnya? Ada, Bu. Ya, Bu. Oke. Silahkan dikerjakan, Nak. Ya, Bu. Oke. Nanti Ibu lihat ya, gimana nilai anak-anak Ibu yang cantik dan ganteng-ganteng ini. Oh, Apakah iya, ada tadi aku peningkatan? salah nomor 2. Oh, rupanya tetapannya nomor 2 itu. Oke, sudah Bu. Sudah, oke, Bu. Cek Ya, dulu. Bu. Oh, oke, dapat 100. Kecuali Henry ada 95. Kenapa Henry dapat 95? Iya Bu, mana salah Bu. Yang bagian mana, Nak? Yang bagian ini Bu, KC-nya ini salah tadi angkanya, ngitungnya. Buru-buru sih Bu. Iya, nanti perbaiki lagi ya, Nak ya. Ya Bu. Oke, yang lainnya dapat 100. Selamat ya. Baiklah anak-anak semua, sebelum Ibu tutup, ada yang bisa menyampaikan refleksi pembelajaran kita pada siang hari ini?
Silakan Aprilia, sampaikan dulu refleksi pembelajarannya. Ya Ibu, untuk belajar hari ini itu sangat menyenangkan Bu. Tampilan Ibu menyampaikan materi pelajarannya itu bagus sekali Bu, ada videonya juga. Jadi menarik sekali Bu, jadi semangat kan belajarnya Bu. Alhamdulillah. Jadi untuk kedepannya nanti akan Ibu tingkatkan lagi media yang Ibu tampilkan dalam proses pembelajaran ya. Kemudian nanti di rumah silahkan kalian kerjakan pada LKPD yang telah Ibu bagikan itu di halaman terakhirnya ada tugasnya ya. Nanti kalian bawa pada saat pertemuan berikutnya. Nah, pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang KP. Jangan lupa itu dibaca-baca di rumah ya anak-anak Ibu. Ya, Baik, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas berdoa dulu. Siap, Grad. Agar pembelajaran kita yang telah kita lakukan tadi berkah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih anak-anak Ibu semua atas perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini membawa berkah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.